Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Ananda Putri Awalia dengan NPM 220010111211. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah model dan strategi pembelajaran. Saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya, di mana sasaran pembelajaran saya kali ini adalah siswa-siswi kelas 7 SMP ataupun MTS. Karakteristik siswi SMP kelas 7 adalah yang pertama mudah bosan, yang kedua mulai ada pemberontakan atau perlawanan, untuk yang ketiga adalah emosional sedang, dan yang terakhir adalah mudah tertarik kepada hal-hal yang baru. Dari karakteristik yang ada, menurut saya model pembelajaran yang cocok adalah model pembelajaran ceramah plus, di mana model pembelajaran ini menggabungkan antara model pembelajaran ceramah di mana guru memberikan penjelasan mengenai pembelajaran yang akan berlangsung, dan model pembelajaran demonstrasi di mana peserta didik juga akan melakukan presentasi, diskusi, dan musyawarah bersama. Mata pelajaran yang saya pilih kali ini adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, bab Toharoh dengan tema Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman. Sumber pembelajaran saya kali ini adalah buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 edisi Kemendikbud edisi 2017. Tujuan pembelajaran kita kali ini untuk yang pertama adalah diberi kesempatan untuk mengkaji tata cara bersuci, di mana peserta didik dapat menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, diberi kesempatan berdiskusi dan berlatih, di mana peserta didik dapat melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, diberi kesempatan berdiskusi, di mana peserta didik dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian peserta didik dapat menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang terakhir adalah diberi kesempatan berlatih, di mana peserta didik dapat mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk media pembelajaran kita kali ini, yakni saya menggunakan laptop untuk menunjukkan PowerPoint mengenai bab Toharoh. Kemudian yang kedua ada layar LCD. Yang ketiga, video yang relevan untuk mendukung proses pembelajaran bab Toharoh ini, di mana saya akan berusaha mencarikan video pembelajaran mengenai tata cara bersuci. Kemudian yang terakhir, media pembelajaran yang saya butuhkan adalah fasilitas internet. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, untuk yang pertama saya akan membagi dalam 15 menit awal, di mana saya akan melakukan kegiatan pembukaan dengan berdoa dan melakukan absensi kehadiran siswa. Kemudian saya akan mengaitkan materi atau kegiatan yang akan kita pelajari hari ini dengan pengalaman peserta didik. Kemudian yang ketiga, saya akan menyampaikan motivasi tentang apa yang akan kita peroleh dan tujuan kita mempelajari bab Toharoh. Kemudian yang terakhir yakni menjelaskan hal-hal yang akan kita pelajari. Setelah 15 menit berlalu, saya akan menggunakan 50 menit dalam proses pembelajaran untuk yang pertama melakukan kegiatan literasi, di mana peserta didik akan diberikan motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati maupun membaca dan menuliskannya berita ataupun bacaan yang terkait dengan materi. Kemudian yang kedua, saya akan menerapkan critical thinking, di mana guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin mengenai video maupun materi yang telah kita pelajari bersama pada kegiatan literasi. Kemudian ada kegiatan collaboration, di mana peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi mengenai hal-hal yang akan kita pelajari, di mana peserta didik pada saat ini collaboration ini juga akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, kemudian mempresentasikannya ulang dan saling bertukar informasi mengenai bab Toharoh ini. Kemudian yang keempat ada communication,
di mana peserta didik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kepada kelompok lain. Jadi nanti model communication ini salah satu kelompok akan melakukan hasil diskusi kelompok mereka di hadapan kelompok-kelompok lainnya. Kemudian ada yang terakhir, ada creativity, di mana guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang sudah dipelajari, dan kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan kembali apabila masih ada hal-hal yang kurang difahami dari bab Toharoh ini. Setelah 50 menit berlalu, kemudian saya akan melakukan kegiatan penutupan, di mana peserta didik membuat kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita pelajari pada 50 menit tadi. Kemudian guru juga membuat rangkuman atau kesimpulan tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk yang terakhir, yakni evaluasi pembelajaran, guru akan melakukan evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Apakah metode, kemudian tujuan pembelajaran sudah tercapai, apakah metode yang digunakan sudah tepat, dan melakukan pembenahan atau perbaikan apabila dirasa ada yang kurang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.